bisa. Yes, yes, yes. Oke, siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangan. Saya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang layak menerima pujian dan sembah kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Semuanya tepuk tangan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semestaiku, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Hilangkanlah, Puji Tuhan semestaiku, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. haleluya. Tepuk tangan. Halo semuanya, masih ada sukacita? Masih. Siapa yang di sini mengenal lagu Bapak Abraham? Saya. Ya, berapa anak Abraham? Banyak sekali. Bisa dihitung? Tidak mampu bisa. Maka dihitung. dengan itu kita akan nyanyikan lagu Bapak Abraham. Ikuti gerakan kakak ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar lalu duduk. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Sekali lagi sambil bertepuk tangan,
sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, tadi sudah kita bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan bacakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan kau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesertaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi.
kasih-Mu. Bapa kami, inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan, boleh menyukakan hati-Mu di surga. Terimalah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan kita ketemu lagi di minggu ini. Kakak percaya bahwa adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin. Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan agar firman yang kita dengar sebentar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat buat siapapun yang mendengar video ini. Amin. Amin. Yuk tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat seminggu telah berlalu dan Tuhan masih menyertai setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami agar apa yang kami dengar Tuhan dapat menumbuhkan iman kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi hari ini ya dalam keadaan yang baik semuanya atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam kitab Matius ya. Kitab Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Ya, sekali lagi Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Ya, kalau sudah menemukan kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wah, luar biasa. Ya, jadi perikop yang kita baca hari ini ya
kakak kasih tema tentang bertanggung jawab terhadap hadiah Natal dari Allah. Sekali lagi, bertanggung jawab terhadap hadiah Natal dari Allah. Jadi ada dua tokoh di sini yang punya pandangan yang berbeda tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, jadi mereka punya dua sikap hati yang berbeda. Jadi kedua tokoh ini punya sikap hati yang berbeda-beda. Ya, kedua-duanya ini sama-sama orang hebat, orang yang luar biasa. Yaitu apa tadi? Ya, betul sekali, ada orang Majus dan juga Raja Herodes. Wah, keren ya. Raja Herodes dan orang Majus adalah orang-orang yang hebat. Kenapa Kak bilang orang hebat? Emang orang Majus itu siapa? Ya, jadi orang Majus ini mereka adalah ahli di dalam astronomi atau astrologi. Ya, mereka mempelajari tentang alam semesta dan apa? Dan mereka tahu nih keterkaitan antara siklus benda langit sama kehidupan manusia di muka bumi. Wah, jadi orang-orang hebat, orang-orang pandai. Raja, ya, adakah seorang raja yang tidak hebat? Wah, pastinya ketika dia sudah dipilih menjadi raja, pasti dia orang yang hebat. Dia orang yang luar biasa, pasti dia pandai secara intelektual. Tapi lihat, yang kita mau pelajari tentang bagaimana pandangan mereka ketika mereka mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus, ketika mereka mendengar tentang kebaikan Allah bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan kemudian melalui anaknya yang tunggal itu manusia mendapatkan keselamatan. Wah, ini yang pertama, kita belajar dari orang Majus. Mereka ini punya sikap hati yang bersukacita. Wah, ini poin pertama, mereka bersukacita. Sedangkan kebalikannya, Herodes atau Raja Herodes punya sikap hati, dia takut tersaingi, teman-teman. Wah, takut tersaingi. Pernah ada anak yang takut tersaingi oleh temannya? Wah, oke. Jadi adik-adik, bersukacita ternyata sangat penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mendengar firman, kita harus bersukacita karena firman tersebut. Karena apa? Karena melalui firman kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa apa? Mengembangkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jadi ini sikap hati yang ada yang keliru, ada yang benar. Nah, dan nanti kita akan lihat hasil dari sikap hati ini apakah bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan perhatikan kalau kita dengar firman ini dengan saksama. Jadi di sana diceritakan di dalam perikop tadi bahwa datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Wah, dan mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Mereka bertanya, kami mau datang, kami mau sembah dia. Wah, karena apa? Karena punya sikap hati yang bersukacita. Sehingga orang-orang yang di situ kaget. Siapa yang mereka maksud? Termasuk Raja Herodes ada di situ. Dan Raja Herodes ini kita lihat respon daripada Raja Herodes. Sikapnya ini seolah-olah baik, teman-teman. Padahal tidak benar. Baik padahal tidak benar. Maksudnya apa? Wah, jadi Raja Herodes akhirnya mendapat informasi. Dia kumpulkan semua imam-imam kepala, ya, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang dimaksud oleh orang Majus tersebut. Nah, akhirnya dia mendapatkan informasi. Setelah ia kumpulkan informasi tersebut yang ia dapatkan dari imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dia memberitahu kepada orang-orang Majus tersebut. Dia katakan di Bethlehem. Ya, orang yang kau cari itu ada di Bethlehem, di tanah Yudea. Wah, ini luar biasa. Akhirnya muncul ayat, ya. Kita lihat di ayat yang ke-8 ini respon yang seolah-olahnya itu baik padahal enggak benar. Ya, responnya seperti ini, teman-teman. Sesudah menemukan dia, tolong ya kasih tahu aku biar aku juga pergi untuk menyembah dia. Wah, Raja Herodes mengatakan kepada orang Majus itu bahwa ketika kamu sudah menemukan dia, nanti kasih tahu aku ya.
biar aku juga pergi seperti kamu, bisa menyembah dia. Padahal ya di balik itu dia ingin membunuh, membinasakan Kristus. Karena dia apa? Yang tadi responnya itu dia takut tersaingi. Wah, luar biasa ya, ternyata orang-orang yang takut tersaingi ini berbahaya ya. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan atau bahkan membinasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wah, ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Adik-adik HOG Kids ya, tidak boleh punya hati yang takut tersaingi. Kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak daripada kebenaran itu sendiri. Ya, jadi itu merupakan respon yang kurang baik ya. Jadi sikapnya ini seolah-olah baik padahal tidak benar. Dia merancangkan hal-hal yang tidak baik. Ya, sehingga pada ayat yang ke-12 ya yang kita baca tadi di ayat 12 dikatakan orang Majus ini akhirnya mendapat perlindungan dari Tuhan. Wah, Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan kepada mereka melalui apa? Ya, berupa mimpi. Jadi mimpi tersebut agar mereka ini tidak mengikuti alur cerita nantinya daripada Herodes. Ya, mereka disuruh Tuhan untuk jangan melewati ya jalurnya Herodes. Kalau kamu mau pulang, lewati jalan yang lain. Wah, ini cara Tuhan. Jadi yang bisa kita pelajari bahwa kalau Tuhan yang merancangkan bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan hal tersebut. Ya, kalau Tuhan yang merancangkan kehidupan kita, maka orang hebat sekalipun tidak dapat membinasakan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang beserta dengan kita, adik-adik. Ya, sebagai orang-orang yang benar, maka tugas kita ngapain dong? Wah, ini tugas yang perlu kita lakukan adalah seperti orang Majus. Ya, kita lihat orang Majus ini ketika mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus, mereka ini totalitas. Mereka mau ketemu Tuhan, mereka punya kerinduan, ya. Mereka mencari. Dan apa? Mereka punya sikap rendah hati. Mereka orang pintar. Ngapain mereka harus melakukan hal itu? Tapi mereka mau datang dengan rendah hati karena mereka tahu, oh iya, saya punya kelebihan seperti ini, itu bukan karena saya loh, tapi karena kebaikan Allah bagi kehidupan saya. Jadi dari orang Majus kita belajar bahwa mereka ini mencari Dia dengan sikap rendah hati. Serta mereka memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Wah, pasti adik-adik udah tahu ya persembahan yang diberikan oleh orang Majus. Ya betul, ada yang jawab. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan yang terbaik. Jadi saat kita bersuka cita, maka hati kita akan menguasai pikiran kita. Sekali lagi, saat kita bersuka cita, maka hati kita akan menguasai pikiran kita untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan kehendak yang benar. Jangan sebaliknya seperti Herodes, dia takut tersaingi. Seperti Raja Herodes tadi ini dia takut tersaingi, sehingga apa? Kebaikannya ini hanya di level pura-pura. Ya, jadi baiknya ini hanya pura-pura karena takut tersaingi tadi. Kebaikan itu hanya sampai di level pura-pura atau palsu. Wah, jangan sampai kita seperti itu ya. Karena apa? Karena kita melibatkan pikiran kita untuk menguasai hati kita. Wah, ini salah ternyata ya. Kalau tadi orang Majus itu karena dia bersuka cita, akhirnya hatinya menguasai pikirannya. Tapi kebalikannya, Raja Herodes ini karena dia takut tersaingi, maka pikirannya menguasai hatinya. Wah, sehingga dia tidak ada belas kasihan lagi. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa jadi orang yang takut tersaingi sebenarnya mereka ya sedang melibatkan pikiran mereka untuk menguasai hati. Ya, bahaya yang seperti ini. Sehingga kedua sikap ini memiliki hasil yang berbeda-beda.
Ya, adik-adik sudah pasti tahu ya, pasti tahu mana yang bertanggung jawab terhadap hatinya, mana yang tidak bertanggung jawab terhadap hatinya. Ya, coba dipilih. Yang ini itu Raja Herodes. Kalau yang ini itu orang Majus. Pasti adik-adik tahu yang bertanggung jawab itu adalah benar orang Majus. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan. Karena itu adik-adik semuanya dari orang Majus ya. Singkat saja bahwa dari orang Majus kita belajar bahwa Natal merupakan anugerah ya. Bahwa kelahiran Kristus itu merupakan anugerah bagi kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, kita akan selalu sadar bahwa segala kemewahan yang kita punya, segala berkat yang kita punya, semua kepintaran yang kita punya, bahkan apapun yang kita punya saat ini, itu murni pemberian Allah untuk kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus belajar untuk mengelola, kita harus belajar untuk menggunakannya dengan bijaksana. Ya, contoh sederhananya di dalam kehidupan kita. Contoh, saat kita diberikan Tuhan kesehatan yang powerful, ya, kita diberikan sehat oleh Tuhan, maka kita tidak boleh menggunakan hanya untuk bermain game sepanjang hari, apalagi liburan ya, udah masuk masa-masa liburan seperti ini. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tapi sepanjang hari itu kita pakai untuk bermain games. Wah, karena seru. Ya, ternyata itu namanya tidak bijak mengelola waktu. Terus gimana dong, sebaiknya itu seperti apa Kak Dian? Orang-orang yang bijak menggunakan waktu itu sebaiknya seperti apa? Kita harus bagaimana nih? Wah, jadi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa waktunya kita belajar, kita harus menggunakan itu dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Kemudian waktunya kita bermain, maka kita harus gunakan itu juga dengan baik. Waktunya kita istirahat, kita pergunakan itu dengan cukup. Karena kalau berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Waktunya istirahatlah. Waktunya kita ke sekolah minggu, ya maka kita harus ke sekolah minggu, jangan dibalik. Waktunya ke sekolah minggu, ya saya beristirahat, tidur. Wah, waktunya istirahat saya bermain. Wah, ini nanti keliru, kita kurang bijak. Akhirnya kita tidak menerima anugerah Allah itu dengan bijaksana. Ya, jadi anugerah yang Tuhan berikan ya bagi kita orang-orang percaya ini, berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari orang Majus tadi kita belajar bahwa kita ya sebagai anak-anak Tuhan kita harus menggunakan segala sesuatu itu dengan bijaksana. Kita tahu kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka Tuhan mau melihat kita ini bertumbuh imannya di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Dari orang Majus tadi kita belajar bahwa ketika kita seperti orang Majus, kita bersuka cita ya menjalani kehidupan kita, maka kita sedang melibatkan hati kita untuk menguasai pikiran kita. Karena hati ini berbicara tentang belas kasihan, tentang kasih itu sendiri. Sehingga di dalam pikiran kita ini akan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan sebaliknya, ketika kita seperti hatinya Herodes, kita takut tersaingi, maka hati kita ini tidak dipakai lagi. Kita pakai pikiran kita untuk menguasai, untuk mengintimidasi hati kita. Hei, kamu jangan gini, gak usah berbuat baik, rugi loh. Wah, kayak gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ya, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, pesan singkat pada hari ini yaitu yuk kita bijak menggunakan segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau jadi terang dan garam dunia, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, percuma saja. Percuma kita dapat merayakan Natal kalau kita tidak punya kasih terhadap sesama kita, itu percuma. Jadi adik-adik yang menjadi ayat hafalan ya, kesimpulannya tadi
mari kita menggunakan hati kita untuk menguasai setiap langkah kehidupan kita, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Maka kita akan bertanggung jawab seperti orang Majus tadi yang memberikan ya segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka dengan sendirinya kita pun kepada sesama itu akan lebih gampang untuk berbuat apa yang benar menurut Allah, karena kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Jadi yang menjadi ayat hafalan kita, wah firman Tuhannya cepat sekali ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita melakukan firman yang sangat sederhana ini kita lakukan dengan baik, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Oke, yang menjadi ayat hafalannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Wah, ini sudah hafal ya. Sangat-sangat hafal lah. Anak-anak HOG Kids ini sudah sangat-sangat hafal ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Siapa yang mau beroleh hidup yang kekal? Wah, pasti semua mau memperoleh hidup yang kekal. Karena itu mari kita menggunakan segala anugerah yang Tuhan, semua anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, baik itu kesehatan ya, baik itu kepintaran kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Tuhan, kami belajar dari kedua tokoh ini. Kami mau menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan. Kami mau memakai hati kami untuk menguasai pikiran kami, sehingga daripadanya kami memperoleh perkenanan dari Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau terus belajar bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Semakin hari semakin kami mau jadi terang dan garam-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sangat luar biasa. Kami bersuka cita di dalamnya. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dengan itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan berkati yang memberi maupun yang tidak memberi, dan berkati juga orang yang mengolah persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, maka dengan itu Laskar Kristus Siap. mari kita angkat satu pujian sebelum kita pulang, Pohon Terang. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Gelap gelita lampumu, keyakinannya Yayasanmu. Pohon terang, sungguh
Oke, kita akan menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu adik-adikku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Bapa, kasih Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama dengan kakak katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.